Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah Komisi Dewasa GKI Mangga Besar pada hari ini, Rabu 24 Februari 2021. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Allah selama sepekan yang sudah kita lalui, mari kita bersama mengangkat pujian pembukaan kita dari PKJ 7 bait yang pertama hingga ketiga, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, tidak henti kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih setiamu yang terus kami terima hingga hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa hari-hari yang kami lalui saat ini tak selalu berjalan baik. Kadang beban hidup dan pergumulan yang kami hadapi membuat kami lemah. Kami terpaku pada pikiran kami sendiri dalam mencari jalan penyelesaian persoalan yang kami hadapi. Tuhan, ampunilah kami. Beri kami kesabaran, kekuatan, dan terlebih lagi keyakinan bahwa tak ada satupun perkara yang dapat kami selesaikan asalkan kami berpegang teguh pada firman-Mu. Ajar dan tuntun kami untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kami semata, namun mempercayakan sepenuhnya pada kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini adalah pikiran Kristus itu senjata hidupmu. Bacaannya diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 hingga 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Kata pembuka untuk ibadah pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama dan kedua, yang demikian bunyinya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebelum kita bersama membaca Mazmur 25 secara bersama-sama, mari kita mengangkat pujian dari NKB 23 bait yang pertama hingga ketiga di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh,
dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku. Dari lembah ku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Duri menusuk dahinya, nyeri terpaku tangannya. Semua karena kasih-Nya, Dia mengangkatku. Dari lembah ku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Kini tiba saatnya kita membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari KJ 54, 1 dan 2. Kita menyerah. Alkitab yang mulia diambil seteru, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup
Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan bagian Alkitab firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk menenangkan diri, kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus menolong kita dalam memahami firman ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di sorga, kebaikan-Mu lah yang menolong kami untuk terus melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tapi kami menyadari tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Apalagi ketika kesulitan terus datang menghampiri kami. Oleh karena itu kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk tidak hanya kami mengerti firman ini, tetapi sekaligus juga memberi kekuatan, dorongan, semangat agar kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, pakailah ia supaya menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Kendalikan lidah bibirnya supaya ia berkata-kata sesuai dengan maksud-Mu. Bersabdalah ya Bapa di surga, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tadi dalam kata pembuka telah diberitahu kepada kita tema untuk kita sama-sama pelajari pada hari ini, yaitu pikiran Kristus itu senjata hidupmu. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga dipersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Hosana. Bapak Ibu, ada sebuah kisah anak-anak di sekolah. Tentu saja kisah ini bukan seperti pada zaman sekarang. Oleh karena sekarang tidak ada anak-anak yang pergi ke sekolah. Tidak ada anak-anak yang belajar secara
tatap muka. Ini sebelum pandemi ini. Si orang tua dipanggil oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah. Tentu kalau ini terjadi pasti ada sesuatu dengan si anak. Ada dua kemungkinan. Mungkin yang pertama, anaknya mendapat tanda petik promosi, mendapat kesempatan untuk mewakili sekolahnya, entah menjadi duta, entah menjadi wakil untuk perlombaan tertentu di sekolahnya. Atau yang kedua, si anak ini bermasalah di sekolahannya. Ternyata yang kedua, anak ini bermasalah. Saya mau tanya kepada ibu bapak sekalian, kalau Anda dipanggil oleh pihak sekolahan, ada surat panggilan ditandatangani oleh kepala sekolah, perasaan Anda gimana? Langsung gembira? Atau ada berdebar-debar? Pasti ada berdebar-debar di sini. Si ayah ketika membaca surat dari pihak sekolah juga sama, berdebar-debar. Anakku ini ada apa lagi di sekolahan? Maka sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat pemanggilan itu, si ayahnya pergi menghadap sekolah, menghadap wali kelas dan kepala sekolah. Lalu anaknya juga diminta untuk beserta dengan dia. Di ruang BK, bimbingan konseling itu. Nah, percakapan ini terjadi. Wali kelas menceritakan bagaimana anak si bapak ini. Bapak, kami panggil ke sekolah. Karena kami ingin ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan juga anak bapak. Kami menghargai kreativitas anak bapak. Namun belakangan ini ada hal-hal yang sulit terkendali. Contohnya saja, 2 hari yang lalu, anak bapak ini berkelahi. Dia memukul temannya. Ya disinilah kami mencoba menyelesaikan permasalahan. Si ayah melihat anaknya. Dia menatapnya dalam-dalam. Lalu sambil memegang pundaknya, ayahnya berkata, "Apa yang kau lakukan, nak?" Anak itu menjawab, Saya tahu papa, ini perbuatan yang salah. Ketika saya diledek, ketika saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dalam pikiran saya, seolah-olah ada 2 ekor anjing. Ada 2 ekor anjing di kepala saya ini. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Terus ngapain anjing itu? Anjing yang berwarna putih seolah mengatakan pada saya, sabar, jangan ladenin. Bukankah di sekolah minggu kamu diajari supaya sabar? Jangan melawan orang yang berbuat tidak baik, berbuat jahat kepadamu. Tapi anjing yang hitam itu, dia mengatakan nggak bisa. Kamu kan nggak salah.
Kamu diledek terus. Kamu harus dong membalas. Masa diam saja? Malu dong sama teman-teman kamu. Teman-teman kamu itu mengolok-olok kamu. Kamu punya kekuatan. Kamu bisa melawan. Kamu bisa menghajar dia. Lalu seterusnya gimana? Seterusnya Papa, saya tidak tahan. Karena anjing yang hitam itu terus-menerus mendesak saya. Dan akhirnya saya angkat kerah baju teman itu dan saya pukul. Begitu. Iya. Saudara-saudara, wali kelas, kepala sekolah, dan papanya saat itu tercengang. Mereka juga mencoba memahami apa yang terjadi dengan anak ini. Ini ilustrasi. Ini sebuah gambaran. Dalam benak kita juga seringkali ada dua anjing ini. Dua anjing hitam dan putih. Mungkin bisa saja bukan betul-betul anjing, tetapi ada suara batin kita untuk merespon, untuk menanggapi segala yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Katanya ada suara si jahat, tetapi ada suara malaikat, suara yang baik. Ada suara iblis, ada suara Tuhan dalam nurani kita, dalam hati kita. Ada pikiran manusiawi, ada pikiran yang ilahi. Kembali ke kisah anak tadi di ruang BK sekolah itu. Setelah mendapat penjelasan, lalu kemudian si ayah mengatakan sambil menepuk pundaknya, "Anakku, Papa memahami. Papa pun pernah muda seperti kamu. Papa pun punya emosi. Kalau tadi kamu katakan di dalam dirimu ada dua anjing, yang hitam dan yang putih. Sekarang Papa minta ke depannya, karena kejadian yang lalu gak bisa diulangi. Ke depannya kamu harus kasih makan anjing yang putih itu. Harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Anjing hitam itu abaikan aja. Sehingga anjing yang putih itu nanti akan tumbuh lebih sehat, akan tumbuh lebih kuat, dan bisa mengalahkan anjing yang hitam. Setuju nggak? Baiklah Papa, saya berjanji, saya akan pelihara anjing yang putih itu, memberi makan dengan makanan yang baik. Saya akan rawat dengan baik, dan saya akan abaikan yang hitam itu. Nah saudara-saudara, sekali lagi ini ilustrasi. Jadi kita kalau ingin punya pikiran malaikat, punya pikiran Allah, punya jalan pemikiran Kristus, ya harus merawatnya, harus memeliharanya dengan baik. Tidak otomatis bisa dengan sendirinya. Kan dalam hati kita ini yang tadi ya, kalau kita sepakat itu, ada suara tadi itu. Ada suara-suara yang jahat, ada suara-suara egoisme, ada suara nafsu, pementingan diri sendiri, tapi ada suara-suara yang baik.
suara-suara cinta kasih, suara-suara yang mau peduli pada orang lain, suara-suara yang ingin memuliakan Allah. Itulah, suara itulah yang seharusnya kita kembangkan, kita pelihara dengan baik, kita jaga, kita rawat. Lalu kemudian kita akan mengatakan caranya gimana? Caranya pertajam pendengaran kita. Caranya kita harus hidup lebih lagi menyiapkan diri atau menyiapkan segalanya untuk mengalami persekutuan dengan Allah. Untuk memahami firman-Nya. Untuk memahami jalan pikiran Kristus. Yang hari ini temanya itu. Jalan pikiran Kristus untuk senjata hidup kita. Tema ini mau mengatakan senjata hidup kita itu bukan senjata perang. Bukan ketepel, bukan. Ya. Bukan senapan, tembakan, bukan. Bukan ucapan-ucapan yang mematikan, bukan. Tapi adalah pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang harus kita gunakan untuk menghadapi, merespon kehidupan kita. Biasanya kalau saya ngomong gini ada yang nanya lagi, Pak, saya itu memahami jalan pikiran suami saya aja susah. Memahami jalan pikiran anak saya yang satu aja itu sulit banget. Bagaimana memahami pikiran Tuhan yang kita nggak kelihatan? Jangan buru-buru. Kita lihat yang susahnya dulu. Selalu ada jalan yang mudah. Yang Tuhan sediakan kalau kita mau sehati sepikir dengan Kristus. Dengan pikiran Kristus. Contohnya apa? Alkitab ini kebalik. Alkitab ini banyak menceritakan, mengungkapkan di dalamnya ini, mengungkapkan banyak hal tentang pikiran Kristus. Ya meskipun memang ada, firman Tuhan mengatakan setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, itu jauhnya pikiran Tuhan atau jalan Tuhan dari kita. Betul, harus kita katakan itu. Tetapi dalam kemurahannya Allah telah menyatakan diri. Sejak dulu Allah menyatakan diri lewat para nabi utusannya. Lalu kemudian setelah pada zaman akhir ini, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1, Allah menyatakan diri melalui anaknya. Yohanes 1 lagi mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Firman itu diam di antara kita. Untuk apa? Menjelaskan pikiran Kristus. Menjelaskan maksud Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Bukankah ini Tuhan sudah sediakan? Tinggal masalahnya, Anda mau belajar enggak? Mau dibentuk enggak oleh firman Tuhan? Mau paham pemikirannya enggak? Atau kita mau menutup diri dan kita katakan, gua maunya ini. Wah ya itu mah susah. Kalau sudah mengatakan, gua mah seperti ini, gua mau begini. Itu namanya menutup hati. Menutup hati bahasa Arabnya kufur. Jadi dekat-dekat dengan kafir, begitu ya. Jadi menutup diri hati kita. Tuhan mau membuka hati kita, mengenal pikirannya. Lalu ini jadi senjata untuk hidup kita. Kita lihat tadi pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Surat 1-2 Petrus ini menarik kalau kita pelajari. Surat ini ditujukan untuk orang-orang Kristen yang hidupnya sedang ancur-ancuran.
sedang sengsara. Kalau Anda mengeluh pada saat ini, oh kita ancur-ancuran nih karena pandemi ini. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, di PHK, duit kurang dan seterusnya. Zamannya surat Petrus ditulis, lebih ancur-ancuran lagi. Orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang menodai agama Yahudi. Maka oleh orang Yahudi dikejar-kejar. Mereka harus ditumpas oleh kekaisaran Romawi, sami mawon. Mereka juga menganiaya oleh karena orang-orang Kristen setia pada Tuhan dan tidak mau menyembah kaisar sebagai yang ilahi itu. Usaha mereka digencet. Kalau mereka dikenal sebagai orang Kristen, tidak ada orang yang mau berhubungan usahanya dengan mereka. Kenapa? Takut dibawa-bawa nanti nih, diterapkan pasal subversi. Bayangkan, sulit sekali. Dalam keadaan yang sulit ini, lalu Rasul Petrus mengingatkan, bukankah Yesus pun melalui jalan itu? Jalan penderitaan telah menderita badani. Kalau kita menderita juga pada saat ini, berpegang terus pada firman Tuhan, seolah-olah Petrus mengatakan tidak mengapa. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena inilah yang kemudian akan mengantar kepada kita bahwa hidup kudus di hadapan Allah. Hidup baik di hadapan Allah. Yang kita akan tahu semua bahwa kita akan mewarisi kehidupan yang kekal itu. Sejak dari awal, Yesus Kristus itu sudah mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Penderitaannya di kayu salib itu menandakan bahwa ia tidak mau kompromi dengan dosa, dengan keserakahan dan seterusnya. Maka inilah sebetulnya yang harus Anda dan saya terapkan dalam hidup ini. Jalan pikiran Kristus. Jalan yang tidak mudah, betul. Tetapi yang tidak mudah ini ujungnya akan memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi kalau sekarang susah, nah yang sekarang susah itu suara tadi tanda petik anjing yang hitam itu, suara yang jahat nafsu itu semakin besar. Udahlah kamu lakukan apa saja daripada kamu mati nggak makan. Udahlah mumpung ada kesempatan ini. Iya. Ambil aja. Bukankah ini semua manusia melakukannya? Suara itu semakin besar. Nah, disinilah tuntutan kita untuk memperbesar lagi mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita tidak terbawa pada suara iblis itu. Kita harus mengenakan pikiran Kristus. Terlebih dalam masa krisis ini. Tidak boleh kita berpikir hanya untuk cari selamat sendiri, kesenangan sendiri, happy sendiri, makmur sendiri, lalu membiarkan orang lain, tetangga kita, sesama kita mengalami masa-masa yang sulit. Jadi saudara-saudara, kenakanlah jalan pikiran ini. Jalan pikiran Yesus, pasti hidup kita akan tentram. Hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera Anda, saya akan berpengaruh bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Malaki 3 ayat yang ke-10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita yang mampu memberikan persembahan kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan mencurahkan berkat berlipat ganda, melainkan karena Tuhan sudah memberkati kita, maka sepantasnya lah kita bersyukur kepadanya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 68402999340
Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja, dapat diserahkan ke gereja. Mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 133, baitnya yang pertama hingga ketiga, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tepri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri setiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita bersama membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kaya, hari ini ketika kami memberi persembahan, kami menyadari bahwa itu semua asalnya daripada-Mu. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Karenanya jauhkanlah dari niat dan pemikiran kami bahwa kami memberikan persembahan sebagai alat pancingan agar kami diberi lagi secara berlimpah. Dan kini terima dan kuduskanlah agar layak menjadi alat bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya dalam pelayanan gereja-Mu di GKI Mangga Besar dan lingkungannya. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari PKJ 185 bait yang pertama hingga ketiga, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani
sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan, melalui pembacaan firman pada hari ini kami boleh diingatkan untuk terus memperbesar ruang batin hati kami untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mempelajari, untuk mengenal jalan pikiran Yesus Kristus sebagai senjata hidup kami, di mana kami berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan, dengan roh-roh jahat di udara ini yang selalu membisikkan kepada kami untuk mementingkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Tuhan, tolong hidup kami untuk boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa pada saat ini untuk situasi bangsa dan negara kami. Tidak menutup kemungkinan kami melihat juga banyak orang-orang yang gelap mata dengan jabatannya, dengan kuasanya, sehingga menggunakan kesempatan itu untuk memperkaya, untuk korupsi. Tuhan, tolong sadarkan mereka, dan kiranya para penegak hukum di negeri ini juga Engkau yang menolong supaya mereka menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk banyak orang yang mengalami kesulitan khususnya karena pandemi COVID-19 ini. Tolonglah ya Bapa. Dan upaya-upaya pemerintah pada saat ini sedang dilakukan, yaitu vaksinisasi untuk rakyat Indonesia. Biarlah ini semua juga dapat diperlancar. Tuhan yang menolong agar urutan antrian itu boleh betul-betul ditaati. Sehingga rencana-rencana yang semula ditetapkan ini menjadi berkat. Kami berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami yang kurang beruntung, oleh karena usahanya, oleh karena orang yang dikasihinya sakit atau dipanggil Tuhan, oleh karena begitu banyak kemelut dan penderitaan. Tuhan, tolong, dan melalui anak-anak Tuhan, Engkau gerakan hati mereka untuk menolongnya. Pada saat ini kami di GKI Mangga Besar memasuki masa-masa Prapaskah. Kami pun masuk dalam keprihatinan yang sama. Kami mengadakan aksi-aksi puasa penyangkalan diri kami. Tuhan juga menolong kami semua, sehingga apa yang kami lakukan bukan kesalehan yang palsu, tetapi betul-betul bahwa kami mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong Bapa, kami yang pada saat ini menyaksikan atau ikut beribadah dengan ibadah online ini. Mungkin kami yang pada saat ini sedang masalah, sedang mengalami sakit dan penderitaan, kesulitan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Dan ya Bapa, kami serahkan juga kehidupan orang-orang yang kami cintai, kami kasihi ke dalam tangan kasih Bapa. Ketika kami akan melanjutkan kegiatan kami, biarlah rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan meliringiku dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan